9 Sutra Matahari 304. Edisi yang ke-3580 dan 3581. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Tidak ada gunanya bersikap tidak mau. Kalian, kubu Guardian, telah melakukan perbuatan jahat, dan nasib kalian tidak dapat dilakan. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Sesaat kemudian, Ye Tianfei sekali lagi meninju badan dan jiwa dewa sejati, menyebabkan keduanya meledak. Kemudian puluhan planet kekuatan jiwa Ye Tianfei bergegas maju dan mulai melahap pecahan badan jiwa dewa sejati. Klon-klan darah juga mulai memurnikan dan menyerap esensi darah yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Dalam pertempuran tadi, Huang Sang telah memurnikan sebagian energi jiwa dewa sejati. Badan jiwa tingkat dewa sejati benar-benar terlalu maju. Jika aku memiliki kesempatan untuk memurnikan lebih banyak badan jiwa tingkat dewa sejati, maka aku akan segera menerobos dan meningkatkannya lagi. Huang Sang tidak dapat menahan diri untuk berkata. Ketika Ye Tianfei melahap semua pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh dewa sejati, itu berarti dewa sejati telah jatuh sepenuhnya. Inilah dewa sejati pertama yang kita bunuh. Hun Lao berkata dengan bersemangat. Ya, sekarang kita bisa membunuh dewa yang benar. Ulat Sutra Naga bertanduk emas juga sangat bersemangat. Dalam pertempuran tadi, Ye Tianfei bukan satu-satunya yang bertarung. Hun Lao, Naga bertanduk emas Ken, Hu Miao, Huang Sang dan yang lainnya semua menyerang bersama-sama, sehingga dewa sejati ini terbunuh melalui upaya bersama semua orang. Oh tidak, dewa yang sejati itu tampaknya telah jatuh. Setelah Ye Tianfei memurnikan dan menyerap semua pecahan jiwa dewa sejati, para pemimpin keempat kekuatan di sekitarnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan napas dewa sejati, dan mereka semua menjadi panik. Karena dewa sejati itu dikirim oleh kubu penjaga. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kubu Guardian mungkin akan melacak mereka dan melampiaskannya kepada mereka. Semua pasukan ini adalah pasukan yang berafiliasi dengan kubu Guardian, dan status mereka sesungguhnya sangat rendah. Apakah kalian ingin menghancurkan mereka bersama-sama? Diperkirakan orang-orang ini pasti membawa banyak barang berharga, lagi pula, para pimpinan pasukan ini ada di sini. Pada saat ini, Ulat Sutra Naga bertanduk emas sudah memperhatikan orang-orang dari 4 kekuatan di sekitarnya, atau lebih tepatnya, orang-orang dari 3 kekuatan, karena Sekte Qingshan sebenarnya berada di bawah kendali Ye Tianfei. Kalau begitu, mari kita lakukan. Ye Tianfei mengangguk. Pasukan ini seringkali harus membantu kubu penjaga untuk menghadapi pasukan lain. Diperkirakan Sekte Beidou bukanlah yang pertama, jadi kekuatan ini pasti terlibat dalam banyak insiden berdarah. Ye Tianfei tidak bermaksud menyimpannya. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, Ulat Sutra Naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Huang Sang bergegas keluar dan mulai bertarung secara langsung. Klon vampir juga terbang ke udara dan menangkap dewa virtual. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, ia mengisap dewa virtual itu ke dalam mahiyat kering. Klon vampir baru saja memurnikan dan menyerap saripati darah dewa sejati, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mudah baginya untuk berurusan dengan dewa-dewa virtual biasa ini. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, dan kecepatannya sangat cepat. Ia terus-menerus menabrak badan kedua dewa virtual tersebut, menyebabkan mereka meledak, lalu menjarah semua harta benda yang ditinggalkan oleh kedua dewa virtual tersebut. Hu Miao menciptakan sejumlah besar ilusi, satu demi satu seperti gelembung padat, menyebar ke segala arah, menarik kelompok demi kelompok orang ke dalam ilusi. Kemanapun Huang Sang pergi, kabut hantu besar meletus, dan sosok-sosok padat hantu jahat dan jiwa-jiwa yang dizalimi bergegas keluar dari kabut hantu dan menerkam pasukan 3 kekuatan. Pada saat yang sama, satu demi satu dinding hantu terus bermunculan, menjebak ruang di sekitarnya. Banyak wajah hantu muncul di setiap dinding hantu. Banyaknya dinding hantu segera menjebak sejumlah besar orang di tempat. Kekuatan Huang Sang telah meningkat selama periode waktu ini. Baru saja, dia telah memurnikan dan menyerap sebagian esensi energi badan jiwa dewa sejati. Sekarang kekuatan tembok hantu yang dilepaskannya tentu saja menjadi lebih kuat. Bahkan jika dewa virtual terperangkap di dalamnya, akan sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan ratusan boneka tingkat dewa virtual segera muncul dan bergegas menuju pasukan 3 kekuatan.
Lalu orang-orang dari golongan Qingshan mengarahkan senjatanya dan mulai berhadapan dengan orang-orang dari ketiga golongan tersebut. Ye Tianfei melesat dan mengatur sekelompok formasi darat di sekitar medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan. Satu demi satu naga tanah muncul langsung di kehampaan, berkeliaran dan membentuk formasi tanah yang sangat kuat dan mengerikan. Untuk sesaat, hampir semua orang dari ketiga kekuatan terjebak dalam kekosongan ini dan tidak dapat melarikan diri. Dengan kekuatan keseluruhan tim kecil Ye Tianfei, sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang biasa ini. Faktanya, formasi darat yang disusun Ye Tianfei saja sudah cukup untuk menjebak orang-orang dari tiga kekuatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang dari Sekte Qingshan ini sebenarnya berbalik melawan tiga kekuatan kita. Mungkinkah Sekte Qingshan telah menjadi pengkhianat? Ketika para pemimpin puncak ketiga kekuatan melihat pemandangan ini, mereka semua panik. Pada saat yang sama, mereka melihat bahwa orang-orang Sekte Qingshan sedang berurusan dengan mereka, dan mereka merasa marah dan bingung, dan terus-menerus meraung. Pada saat yang sama, di markas besar Sekte Beidou, para pemimpin puncak sedang berdiskusi untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin semua pasukan agar diam-diam melarikan diri dari markas besar. Namun tiba-tiba semua petinggi Sekte Beidou terdiam, seakan-akan mereka terkena sihir. Satu persatu, mereka melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan kekosongan di luar markas, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Karena mereka mendapati orang-orang dari empat kekuatan di luar tampak sedang bertempur satu sama lain, terutama orang-orang dari Sekte Qingshan, yang tengah matei-mateihan menyerbu orang-orang dari tiga kekuatan lainnya, dan medan pertempuran telah dikepung oleh banyak formasi darat, dan teriakan terus terdengar dari dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Mungkinkah keempat kekuatan luar saling bertarung? Salah satu tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apapun yang terjadi, menurutku itu akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Beidou kita. Penatua lainnya angkat bicara, melaporkan kepada kepala sekolah dan para tetua, kabar baik, keempat kekuatan di luar tampaknya sedang bertarung satu sama lain. Di antara mereka, orang-orang dari Sekte Qingshan menyerang orang-orang dari tiga kekuatan lainnya secara bergantian. Pertarungan itu sangat sengit, dan tampaknya orang-orang Sekte Qingshan berada di pihak yang unggul. Banyak orang dari tiga pasukan lainnya telah terbunuh. Seorang mata-mata bergegas ke markas Sekte Beidou dari luar dan berteriak. Empat kekuatan di luar sana benar-benar saling bertarung. Hebat sekali. Setelah mendengar laporan dari mata-mata itu, semua pejabat tinggi Sekte Beidou menunjukkan kegembiraan, dan banyak orang bahkan mulai bersorak. Hahaha, pertarungan internal mereka adalah hal yang hebat bagi Sekte Beidou kita. Akan lebih baik jika mereka bertarung sampai mati dan binasa bersama-sama, dan pada akhirnya, Sekte Beidou kita lah yang akan diuntungkan. Salah satu eksekutif senior tertawa terbahak-bahak. Laporkan, pertempuran di luar sangat sengit dan tragis. Pada saat ini, mata-mata lain bergegas masuk ke markas dan melapor kepada para pemimpin puncak Sekte Beidou. Oke, bagus, biarkan saja mereka bertarung, akan lebih baik jika mereka bertarung sampai mati, semakin intens pertarungannya semakin baik. Banyak pejabat tinggi Sekte Beidou tertawa. Ngomong-ngomong, kubu Guardian mengirim dewa sejati. Di mana dewa sejati itu? Pada saat ini, seorang tetua tertinggi tiba-tiba bertanya kepada mata-mata itu. Ya, pasukan di luar semuanya adalah pasukan yang berafiliasi dengan kubu Guardian. Sekarang ada pertikaian internal. Mengapa dewa sejati kubu Guardian tidak campur tangan? Seseorang bertanya dengan ragu. Laporkan kepada tetua, menurut pengamatanku, dewa sejati tampaknya telah jatuh, karena aku tidak dapat lagi merasakan napas dewa sejati. Aku tampaknya telah mendengar jeritan enggan dewa sejati sebelum kematiannya. Mata-mata itu menjawab, apa, dewa yang benar itu mungkin telah jatuh. Bagaimana itu mungkin? Sekalipun keempat kekuatan di luar saling bertarung, mustahil dewa sejati bisa tumbang, bukan? Sejauh yang saya tahu, di antara empat kekuatan yang datang untuk menyerang Sekte Beidou kita, para master terkuat semuanya adalah dewa virtual yang sempurna. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan dewa sejati jatuh? Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi di luar sana yang tidak kita ketahui. Seorang tetua tertinggi Sekte Beidou langsung berbicara setelah mendengar ini. Tidak peduli apapun, ini adalah hal yang hebat bagi Sekte Beidou kita.
Kirim semua mata-mata segera untuk melihat apa yang terjadi di luar. Kepala Sekte Beidou berkata dengan keras. Tak lama kemudian, semua mata-mata Sekte Beidou dikirim keluar. Pada saat ini, di medan perang luar, lebih dari separuh pasukan ketiga kekuatan telah terbunuh, terutama para dewa virtual. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Ye Tianfei hanya perlu menggunakan seni bela diri mentalnya untuk menghadapi dewa-dewa virtual itu dengan mudah. Tidak peduli dewa virtual manapun, selama dia ingin melarikan diri, Ye Tianfei akan segera menggunakan energi mentalnya untuk menekannya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ye Tianfei dan Huang Sang melahap semua jiwa dewa virtual ini. Meskipun jiwa para dewa virtual ini tidak sebaik jiwa para dewa sejati, jumlah mereka lebih banyak. Sangat bagus. Setelah melahap begitu banyak jiwa, kekuatanku meningkat sedikit. Huang Sang berkata sambil tertawa lebar. Meningkatkan kultivasi seseorang dengan melahap jiwa orang lain adalah teknik rahasia kultivasi hantu. Adapun Ye Tianfei, karena dia telah berlatih metode bintang kekuatan jiwa, dia juga dapat meningkatkan kualitas badan jiwanya dan kekuatan-kekuatan jiwanya dengan melahap badan jiwa orang lain. Klon vampir terus memurnikan dan menyerap saripati darah yang ditinggalkan oleh para dewa virtual. Baru saja, klon vampir itu telah sepenuhnya memurnikan saripati darah dewa sejati, dan keseluruhan kekuatannya pun telah meningkat pesat. Ye Tianfei memperkirakan bahwa klon klan darah sekarang dapat dengan mudah membunuh sebagian besar dewa virtual yang sempurna, dan bahkan hampir tidak dapat bertarung melawan dewa sejati tingkat rendah itu. Di akhir pertempuran, sebagian besar dewa virtual dari 3 kekuatan terbunuh di sini, dan orang-orang biasa lainnya mungkin terluka parah, dan hanya beberapa orang yang lolos secara kebetulan. Setelah pertempuran, ulat sutra naga bertanduk emas. Hu Miao, Huang Sang dan lainnya mulai membersihkan medan perang. Biarkan aku keluar juga, aku sudah berlatih menyendiri di dalam rumah sepanjang hari dan itu semakin menyebalkan. Pada saat ini, Qin Xiaoyu tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Qin Xiaoyu telah berada di menara hantu selama ini. Ye Tianfei telah memurnikan sejumlah ramuan ajaib yang sangat cocok untuknya, yang telah meningkatkan kekuatan Qin Xiaoyu secara signifikan dalam waktu singkat. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya dan tidak tahan dengan kesendirian dan ingin keluar. Ye Tianfei memindahkan Qin Xiaoyu keluar dan memintanya untuk membantu membersihkan medan perang, sementara Lu Xi masih berlatih menyendiri. Segera setelah itu, semua barang berharga di medan perang dijarah, dan kemudian Ye Tianfei memindahkan semua orang ke menara hantu. Jika masih ada jiwa yang harus dilahap, aku harus segera berlatih dalam pengasingan dan berjuang menuju alam yang lebih tinggi. Huang Sang berkata pada Ye Tianfei. Selama kurun waktu ini, ia melahap banyak jiwa dan kekuatannya terus meningkat. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan mengumpulkan semua naga bumi, serta semua formasi tanah. Kemudian, dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan menuju markas besar Sekte Beidou dan segera tiba di depan markas besar Sekte Beidou. Orang-orang dari Sekte Qingshan mengikuti Ye Tianfei. Pada saat ini, banyak mata-mata dari Sekte Beidou diam-diam keluar. Ketika mereka melihat Ye Tianfei berdiri di depan pintu masuk markas besar Sekte Beidou dengan tangan di belakang punggungnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa anak ini? Kerajaannya seharusnya adalah kerajaan dewa virtual, apa yang dia lakukan di sini? Dan mengapa orang-orang dari Sekte Qingshan mengikutinya? Apakah dia orang penting di Sekte Qingshan? Namun menurut informasi yang kami terima, Sekte Qingshan tidak pernah memiliki pemuda seperti dia. Pertempuran di luar tampaknya telah berakhir, dan tampaknya Sekte Qingshan telah meraih kemenangan besar. Anehnya, mengapa Sekte Qingshan dan 3 kekuatan lainnya menjadi musuh? Kekuatan Sekte Qingshan sangat rata-rata, tetapi ia mampu mengalahkan 3 kekuatan lainnya. Mungkinkah Sekte Qingshan telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya? Mata-mata dari Sekte Beidou memandang Ye Tianfei dan orang-orang dari Sekte Qingshan di belakang Ye Tianfei. Mereka semua terkejut dan bingung, dan mereka membuat banyak tebakan. Ye Tianfei tiba di pintu masuk markas besar Sekte Beidou, merasakannya, dan kemudian berjalan maju. Sebelumnya, ada banyak formasi yang didirikan di pintu masuk dan keluar markas besar Sekte Beidou, tetapi sebagian besar dari mereka baru saja hancur, dan sekarang hanya beberapa yang tersisa. Formasi ini tidak berpengaruh pada Ye Tianfei. Dia hanya menghentakkan kakinya pelan untuk menghancurkan semua formasi,
lalu berjalan memasuki markas besar Sekte Beidou. Pasukan Sekte Qingshan mengikuti Ye Tianfei dengan kekuatan yang besar. Berhenti, anak muda, ini markas besar Sekte Beidou. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Dua pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Ye Tianfei. Kedua pria parubaya itu sama-sama berada di tingkat menengah dewa virtual, dengan beberapa senjata sihir aktif mengambang di hadapan mereka, siap beraksi kapan saja. Minggir, aku ingin bertemu dengan kepala Sekte Beidou-mu dan beberapa tetua agung. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Anak muda, tidakkah kau dengar apa yang baru saja aku katakan? Tidak seorang pun dapat memasuki markas besar Sekte Beidou kami tanpa izin. Pemimpin kami dan beberapa tetua tertinggi sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak akan menerima pengunjung luar untuk sementara waktu. Salah satu pria setengah baya angkat bicara. Namun, Ye Tianfei tidak membuang waktu berbicara dengannya. Dia melangkah maju dan kekuatan fisik dahsyat langsung bergetar keluar. Ledakan-ledakan, ruang di sekitarnya segera mulai riuh, dan ruang itu bergetar hebat bagaikan gelombang air, secara langsung mendorong kedua lelaki parubaya itu mundur sejauh mungkin. Terlalu kuat, kedua pria parubaya itu sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Ye Tianfei melangkah maju lagi, dan sebuah energi mental aneh dan tak terlihat meluncur ke depan, langsung mengejutkan kedua pria parubaya itu dan melemparkan mereka ke samping. Kemudian Ye Tianfei berjalan langsung ke markas Sekte Beidou. Orang-orang dari Sekte Qingshan di belakang Ye Tianfei juga bergegas masuk ke markas besar Sekte Beidou dengan cara yang perkasa. Tuan, para tetua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang dari Sekte Qingshan telah menerobos masuk, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda. Mata-mata Sekte Beidou segera mengirim pesan kepada pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi dengan kecepatan tercepat. Faktanya, pemimpin Sekte Beidou, beberapa tetua tertinggi, dan pejabat tinggi lainnya telah menemukan bahwa Ye Tianfei telah masuk bersama orang-orang Sekte Qingshan. Namun, karena kecepatan Ye Tianfei begitu cepat, para pemimpin puncak Sekte Beidou tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekte Qingshan telah memusnahkan pasukan dari 3 kekuatan lainnya, dan sekarang mereka telah menerobos masuk ke Sekte Beidou kita. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang dari Sekte Qingshan itu? Para pejabat tinggi Sekte Beidou semuanya dipenuhi dengan pertanyaan. Ayo pergi dan lihat. Pemimpin Sekte Beidou, beberapa tetua tertinggi dan sejumlah besar pejabat tinggi naik ke udara pada saat yang sama dan datang ke arah Ye Tianfei. Pada saat yang sama, sejumlah besar anak buah Sekte Beidou mengikuti di belakang pejabat tinggi tersebut. Ketika markas besar Sekte Beidou diserang, orang-orang sekte tersebut telah berkumpul dan siap bertempur. Sahabat terkasih dari Sekte Qingshan, mengapa kalian menerobos masuk ke markas besar Sekte Beidou kami? Seorang tetua agung Sekte Beidou berkata dengan keras. Sebelumnya, Sekte Beidou selalu menganggap Sekte Qingshan sebagai musuhnya, namun baru saja Sekte Qingshan benar-benar memusnahkan pasukan dari 3 kekuatan lainnya, membuat para pemimpin puncak Sekte Beidou bingung mengenai posisi Sekte Qingshan. Maka para pemimpin puncak Sekte Beidou tidak serta-merta memutuskan hubungan dengan Sekte Qingshan, tetapi berencana menguji situasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Anak muda, kamu terlihat asing. Apakah kamu murid Sekte Qingshan? Tetua tertinggi yang sedang berbicara memandang Ye Tianfei, yang berjalan di depan tim Sekte Qingshan, dan bertanya. Ye Tianfei menggunakan identitas dan penampilan Guohua di Sekte Beidou sebelumnya, tetapi sekarang Ye Tianfei telah berubah menjadi pemuda asing lainnya, sehingga pejabat tinggi Sekte Beidou tidak dapat lagi mengenali Ye Tianfei. Selain itu, Ye Tianfei sekarang memiliki Yi Ruyi, yang dapat menyembunyikan auranya sendiri dengan lebih sempurna. Belum lagi pejabat tinggi Sekte Beidou, bahkan jika Dewa Sejati datang, dia tidak akan mampu mengenali wajah asli Ye Tianfei. Semuanya, aku datang kepada kalian untuk membahas perlawanan terhadap kubu Guardian bersama-sama. Ye Tianfei langsung ke intinya dan berbicara terus terang. Melawan kubu Guardian. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para pejabat tinggi Sekte Beidou tercengang sejenak. Aku punya dendam terhadap kubu Guardian, dan Sekte Beidou-mu juga punya dendam terhadap kubu Guardian. Mulai sekarang, kita akan membentuk aliansi untuk melawan kubu Guardian bersama-sama. Ye Tianfei tidak mengatakan omong kosong dan melanjutkan. Anak muda, siapakah kamu? Anda berencana membentuk aliansi dengan Sekte Beidou kami.
Apakah Anda mewakili Sekte Qingshan atau diri Anda sendiri? Para anggota Douzong tingkat tinggi melihat Ye Tianfei berdiri di garis depan Sekte Qingshan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berbicara dengan bebas, sedangkan para anggota Sekte Qingshan tingkat tinggi hanya berdiri di belakang, masing-masing dengan ekspresi kosong di wajah mereka, seperti sebuah patung. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahunya mengenai identitas Ye Tianfei. Apakah ada yang mengenali pemuda ini? Apa identitas dan asal-usulnya? Dia bahkan membiarkan pejabat tinggi Sekte Qingshan mengikutinya, membuatnya tampak seolah-olah dialah pemimpinnya. Mungkinkah pemuda ini berasal dari salah satu kekuatan yang kuat dan tangguh di Void ke-6 kita? Hanya murid inti dari kekuatan besar itulah yang memiliki status dan kedudukan seperti itu. Seorang tetua tertinggi Sekte Beidou mengirim pesan kepada para pemimpin senior lainnya untuk bertanya. Namun, pejabat tinggi Sekte Beidou lainnya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengenali Ye Tianfei. Jangan khawatir tentang siapa aku. Kau dengar apa yang baru saja kukatakan? Ye Tianfei berkata dengan ringan. Meskipun kekuatan Sekte Beidou sangat rata-rata, apa yang Ye Tianfei ingin lakukan sekarang adalah mencoba menarik lebih banyak kekuatan di Void ke-6 ini untuk membentuk aliansi yang lebih besar. Aliansi ini harus memiliki kualitas dan kuantitas, dan akan lebih baik jika sejumlah besar kekuatan dapat dimobilisasi untuk melawan kubu Guardian. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para pejabat tinggi Sekte Beidou saling berpandangan, seolah-olah mereka tidak dapat mengambil keputusan sejenak. Meskipun para petinggi Sekte Beidou tahu bahwa pasukan yang pernah berhadapan dengan Sekte Beidou sebelumnya merupakan pasukan yang berafiliasi dengan kubu pelindung, dan faktanya kubu pelindunglah yang mengambil tindakan terhadap Sekte Beidou, namun jika Sekte Beidou secara terbuka menjadi musuh kubu pelindung, hal itu pasti akan mengundang pembalasan yang lebih gila lagi dari kubu pelindung, dengan konsekuensi yang lebih serius lagi. Sekte Beidou, kalian tidak punya pilihan sekarang. Kam Guardian pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Bagaimana kalau begini, jika kamu sudah memikirkannya matang-matang, datanglah ke Sekte Qingshan untuk menemuiku. Melihat ekspresi ragu-ragu para pemimpin puncak Sekte Beidou di depannya, Ye Tianfei berbicara dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Ye Tianfei tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di Sekte Beidou. Penatua Deng, silakan tinggal. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Seorang tetua tertinggi Sekte Beidou tiba-tiba melihat seorang lelaki tua mengikuti di belakang Ye Tianfei. Orang tua ini adalah tetua agung Sekte Qingshan. Nama keluarganya adalah Deng dan dia memegang status sangat tinggi di sekte tersebut. Namun, jiwa tetua agung ini telah lama dilahap oleh Ye Tianfei. Sekarang tetua agung Sekte Qingshan sebenarnya adalah klon Ye Tianfei. Tidak peduli bagaimana tetua tertinggi Sekte Beidou memanggilnya, tetua agung Sekte Qingshan mengabaikannya. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Ye Tianfei berbalik dan pergi, hendak berjalan keluar dari markas besar Sekte Beidou, para pemimpin puncak Sekte Beidou saling memandang, tidak dapat mengambil keputusan. Guru, beberapa tetua agung, saya rasa Sekte Beidou kita tidak punya pilihan lain. Baru saja, pasukan dari 3 kekuatan tersapu bersih di depan gerbang Sekte Beidou kita, dan Dewa Sejati jatuh di sini. Dewa Sejati itu pasti datang dari kubu penjaga. Kubu penjaga kehilangan seorang guru Dewa Sejati dan 3 orang dari pasukan afiliasi. Akun ini kemungkinan besar akan dihitung pada Sekte Beidou kita. Jadi apa yang dikatakan pemuda ini sangat benar, kubu penjaga pasti tidak akan membiarkan Sekte Beidou kita pergi. Dengan kekuatan Sekte Beidou kita sama lemahnya seperti semut di hadapan Kam penjaga. Oleh karena itu, Sekte Beidou kita harus bergabung dengan kekuatan lain agar memperoleh kesempatan untuk melawan Kam penjaga. Seorang tetua tiba-tiba angkat bicara. Setelah mendengar perkataan tetua itu, para pejabat tinggi Sekte Beidou lainnya terdiam. Penatua Chen, apa yang Anda katakan masuk akal. Jika Sekte Beidou kita ingin melawan kubu Guardian, kita harus bergabung dengan kekuatan lain. Seorang tetua agung mengangguk, bersambung.